mendapatkan hak pilih, sehingga bisa menyaring siapa yang memang cocok untuk memilih dan siapa yang memang masih belum cocok untuk kriteria pemilih. Tapi itu masih sulit kayaknya diterapkan di Indonesia, mengingat masyarakat kita yang ya seperti itulah, kita tahu sendiri. Ya mungkin di sini teman-teman mau ada lagi yang nanya, nyinggung atau ya itu ya siapa nih? Gazaraya Rabani ini berapa? Oh ya. Ya, lanjut Bang Gaza. Saya pengen nanya nih, kan tadi udah jelasin. Ya benar. Saya pengen nanya, kan tadi udah jelasin dengan rinci tentang gimana demokrasi udah mati gitu. Yang pengen saya tanyakan tuh tentang peran parpol di demokrasi yang udah mati ini. Dan dimana kita tahu kalau peran partai politik itu sekarang cuma menjadi alat tunggangan oleh elit-elit ini untuk mencalonkan diri, padahal kan aslinya peran partai politik ini itu menjadi representasi masyarakat gitu di dalam politik. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan dulu buat Bang Gazaraya Rabani. Ya. Oke, langsung dijawab ya. Iya. Baik, teman-teman, di dalam buku ini juga sebenarnya ada ngebahas tentang peran partai politik kan itu sangkut pautnya adalah lembaga parlementer gitu, legislasi gitu ya, dimana melemahnya gatekeeping atau mungkin gatekeeping itu bahasa Indonesianya apa? Penjaga pintu ya. Oke. Penjaga pintu demokrasi itu partai politik gitu. Nah, melemahnya gatekeeping dalam tanda kutip itu partai politik itu juga sudah dijelaskan oleh dua peneliti ini gitu. Gimana para partai politik ini itu tidak lagi memperdulikan apa yang dinamakan kesejahteraan masyarakat, aspirasi masyarakat gitu. Karena sejatinya kekuasaan itu dipegang oleh mereka juga gitu. Jadi adanya kerjasama di antara kedua aspek ini gitu. Harusnya kan legislasi ini kan membuat aturan sehingga ditaati oleh sang presiden atau sang pemimpin gitu untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan untuk mesejahterakan rakyat sebesar-besarnya gitu. Tapi gimana bisa peraturan itu juga diganggu atau mungkin direcokin oleh sang eksekutif itu sendiri gitu. Jadi melemahnya gatekeeping ini juga itu jadi fenomena bagaimana demokrasi itu bisa mati gitu, teman-teman, di dalam buku ini gitu. Nah, penjaga pintu demokrasi ini dalam hal ini ada partai politik itu juga bisa berubah haluan ketika mereka juga mempunyai kepentingan yang sama terhadap partainya gitu. Kita tahu biaya ongkos politik mahal banget gitu. Kita tahu biaya pembiayaan terhadap partai politik itu juga mahal gitu, sehingga partai politik ya harusnya gitu kan nggak boleh, tapi mau nggak mau mereka harus memanfaatkan kesempatan ini gitu untuk untuk mendapatkan uang yang berlebih gitu, untuk mendapatkan materi yang lebih banyak gitu untuk menghidupi partainya gitu, biar bisa tetap eksis dan biar bisa tetap sustain gitu untuk menjalani partainya gitu. Karena di dalam buku ini juga ya itu sudah diteramalkan oleh mereka gitu, bahwasannya partai politik ini bakal melemah fungsi dan tujuannya seiring berjalannya demokrasi itu sendiri gitu. Dan sebenarnya lagi-lagi tidak ada yang dilanggar oleh demokrasi gitu, karena partai politik juga merupakan instrumen dari demokrasi, kemudian juga pemilihan juga berdasarkan demokrasi dan mereka juga terpilih berdasarkan demokrasi. Tapi praktik di dalamnya apakah itu sesuai dengan demokrasi? Nah, itu yang menjadi permasalahan gitu. Bagaimana demokrasi ini bisa mati gitu. Ya, tepuk tangan dulu. Saya kemarin ingat kata-kata Rocky Gerung saat ngopi sama dia kemarin. Ya, Bella pernah bilang kepada saya kemarin ya, ada dua pekerjaan paling sulit di Indonesia. Ya, pertama adalah pengelas besi Pertamina di Laut Natuna, dan kedua adalah menjadi oposisi di Indonesia. Karena kenapa? Di Indonesia, partai akan berebut menjadi koalisi pemerintah dan akan lebih susah dan nggak lebih ikhlas bos untuk menjadi oposisi. Karena
sebenarnya oposisi merupakan gatekeeping ya Bang ya. Gatekeeping untuk tumbuh tombaknya demokrasi itu tadi teman-teman. Di mana partai oposisi juga berperan sebagai watchdog atau anjing penggonggong untuk pemerintah agar tidak semena-mena. Jadi ada batas tentang pendayagunaan jabatan pemerintah itu tadi atau rezim itu tadi. Nah, tapi kenyataannya di Indonesia oposisi, bahkan sekarang PDIP ya yang menjadi oposisi ya, itu masih pecah menjadi dua kubu, di mana salah satu kubu yaitu Mbak Puan Maharani itu lebih soft pada pemerintah, tapi salah satu kubu lagi yaitu anaknya Megawati yang laki siapa? Ananda Prabowo. Nah, itu malah iya, Prananda Prabowo itu malah lebih saya merupakan partai PDI. Nah, lebih tegak lurus sama Bu Megawati, dan itulah memang menjadi permasalahan kita di Indonesia tentang partai politik ini. Dan kemarin saat pelajaran saya pernah mendengar tentang Bu Suryani pernah bilang tuh, Indonesia jika ingin melakukan perubahan hanya tunggu masyarakat sudah muak dengan partai politik, dan di saat itu juga revolusi besar-besaran akan terjadi. Ya, itu aja dari saya. Ya, apa ada lagi yang kurang satu nih tadi? Ya, kita lempar ke penanya terakhir. Ya, Bang Zakaria. Ya, ini fraksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zia. Saya sempat juga sebenarnya membaca buku ini sebenarnya, How Democracy Died, tapi mungkin nggak sampai full saya baca. Yang saya tahu itu Levesky dan Ziblatt ini kan ngebahas tentang demagog. Demagog itu kan kayak seorang tokoh politisi yang mengelola intervensi kepada masyarakat. Jadi itu dia mencoba mengambil dukungan masyarakat tapi dengan cara yang salah, gitu kan. Nah, tadi saya penasaran dengan penjelasan di awal, maksudnya ada pola atau yang dilakukan oleh para demagog ini untuk mematikan demokrasi itu sendiri. Ini kan ada namanya rule of law. Nah, yang saya tanyakan, apa pola umum yang dilakukan oleh para demagog ini untuk bisa mematikan demokrasi yang disebut tadi di awal gitu. Jadi apa aja yang dilakukan oleh para demagog dan bagaimana bisa masyarakat itu malah mengikutinya gitu. Bahkan ada banyak masyarakat yang fanatik sama demagog ini. Kita nggak bisa ngasih contoh secara eksplisit ya, tapi demagog kan artinya orang-orang yang menggunakan suara masyarakat untuk kepentingan kekuasaannya sendiri gitu, teman-teman. Nah, ini mungkin menjadi sesuatu yang bisa kita diskusikan, karena pola ini sebenarnya bisa dibilang, kalau kata seingat saya yang dikatakan oleh Ziblatt sama Levesky ini terkadang sama polanya gitu. Jadi kira-kira kayak mana sih pola yang bisa menghancurkan demokrasi ini? Apakah dengan mengintervensi rule of law dengan cara apa itu? Ya, kira-kira seperti itulah pertanyaannya. Tepuk tangan. Oke. Baik, terima kasih untuk Ziad gitu. Alhamdulillah teman-teman, kita hari ini khususnya gitu ya, itu banyak mendapatkan banyak istilah baru gitu. Ada demagog, ada watchdog, ada gatekeeping, ada hal-hal lainnya gitu ya. Mungkin ini nggak bisa kalian dapetin di dalam kelas pasti gitu, karena di dalam kelas biasanya tuh bukunya udah terpatok gitu. Ya kalau nggak kitab biru misalkan, atau mungkin ini untuk ada 25 kan ya. Nah ya, kamu 25, aduh imut banget, oke. Nggak yang belakang kamu ya. Oke, apa namanya? Jadi hal-hal kayak gini sebenarnya harus kita lestarikan teman-teman, karena buku-buku yang kayak gini gitu, itu jarang banget diangkat di kelas gitu. Kemudian juga biasa kan buku-buku dengan kelas paling partai politik atau mungkin buku biru tadi ya, Miriam Burdiarjo, yang itu sebenarnya banyak banget fungsinya. Tapi kan kita butuh explore lagi gitu, biar kelihatan pinter aja di kelas gitu, biar kelihatan beda gitu ya. Oke, terkait demagog tadi. Mereka berdua itu sering banget menggunakan kata demagog dari setiap ceritanya gitu. Karena kebetulan cerita yang diangkat di buku ini itu menceritakan para calon-calon otoritarianian gitu ya, atau calon-calon fasisme gitu.
contoh Hitler tadi gitu, itu mengendalikan emosi para masyarakat itu begitu luar biasanya gitu. Nah, demagog ini kan sederhananya adalah seseorang yang mencoba untuk memanfaatkan emosi para masyarakat terhadap hal yang lagi marak gitu misalkan. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih contoh dulu sebelum kita kasih contoh sekarang gitu ya. Dulu pasca ketika Hugo Chavez itu memimpin pemberontakan di Venezuela, dia itu sangat terlihat heroik gitu. Dia itu terlihat seperti superhero yang membuka jalan, membuka mimpi bagi para masyarakatnya untuk memimpin revolusi ketika itu gitu. Nah, memanfaatkan emosi ini cukup efektif kalau misalkan kalian mau nyalek atau mau nyalon nantinya gitu ya. Itu cukup efektif karena setidaknya psikologis masyarakat itu nyatu bareng kalian gitu. Tapi di sisi lain kalian juga memainkan otak kalian untuk memanfaatkan keuntungan itu gitu. Itu hakikat demagog. Tapi kalau misalkan cuman membantu tanpa ada niat, itu bukan demagog, itu yang membantu pure biasa aja gitu. Tapi demagog ini polanya seperti itu biasanya. Itu contoh lalunya di masa Hugo Chavez di Venezuela gitu. Nah, kalau misalkan sekarang ya gitu ya. Contoh misalkan Prabowo misalkan ya gitu ya. Indonesia ini kalau misalkan mau kampanye nggak perlu capek-capek buka disertasi, gak usah capek-capek nyari jurnal, buku gitu. Gak usah capek-capek debat, nyiapin debat bagus, nyiapin pakaian terbaik pas debat gitu. Ketika kalian udah bisa mengelola emosi masyarakat, mengelola emosi pemilih melalui FYP, kemudian juga melalui joget-joget yang santai dan sesuai tren gitu. Itu sudah masuk. Nah, ya gitu nih contoh nih. Nih Prabowo gaya baru, oke? Lihat bajunya itu udah kayak patriot 90-an ya, bajunya sesuai dengan kayak Pak Prabowo gitu. Oke. Apa namanya? Ya, hal-hal kayak gitu yang menjadi pola bagi para demagog itu untuk menentukan atau mungkin mengambil suara-suara dari para masyarakat gitu. Kalau misalkan sebelum Prabowo ada namanya Pak Jokowi gitu, yang mungkin lebih flamboyan orangnya, merakyat dengan penampilan yang sederhana, yang masyarakat banget, tapi pada kenyataannya mengkhianati hampir seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini yang biasanya dilakukan oleh para demagog untuk mempertahankan eksistensi, mempertahankan kekuasaan, dan mempertahankan apa yang dimilikinya ketika ia menjabat gitu. Jadi itu pola-pola yang bisa kalian lihat, bisa teman-teman lihat, baik dalam buku ini maupun di dalam dunia nyata saat ini gitu. Ya, terima kasih Tum Rifki. Tepuk tangan dulu teman-teman. Penjelasannya sangat bagus sekali tadi. Sampai saya hampir nggak bisa ngimbangi. Iya. Hah? Iya. Izin jamkin ya teman-teman. Ya di sini memang bagus yang dibawarin oleh Tum Rifki tadi. Saya juga ingin nambahin bagaimana penguasa tadi bisa mematikan daya demokrasi rakyat dengan salah satu pola, yaitu the fear of mongering. Fear of mongering di sini adalah dikatakan yaitu bagaimana rakyat ditakut-takuti oleh penguasa akan bukan kesalahannya sendiri, ditakutin akan haknya sendiri. Contoh kita hak berpendapat. Nah, dalam hal sekarang ketika kita berpendapat, di kita ya pasti ada buzzer-buzzer politik. Dan juga jika kita terlalu lantang, itu pasti ketika ini ya tuh ya, ada pasal UU ITE yang terbaru di mana kata Mbak Rosi Kompas itu bilang bahwa sekarang jika kalau akun YouTube telah menampilkan video yang memperjelekkan pemerintah, itu bisa dihapus di YouTube, bukan videonya tapi akunnya teman-teman. Sampai segitunya pemerintah mensubversif kita. Makanya Indonesia di sini memang harus mengurangi para demagog ini, ya teman-teman. Tapi ada harus yang kita tingkatin, bukan demagog tapi demasif, ya. Yes. Ya, tipis-tipis saya. Ya, ya itu teman-teman. Ini mungkin dapat masuk dalam sesi akhir kita, yaitu sesi kata-kata bukan kesimpulan dari para narasumber kita tercinta. Tepuk dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Kita akan mulai ke Bu Rusdi dulu.
Silakan dulu. Ya. Ya, terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Semoga yang tadi saya telah sampaikan bisa dimanfaatkan, meskipun mungkin kalian masih ada yang belum skripsi, tapi nggak apa-apa, di browsing aja. Mungkin bisa buat jadi insight nanti. Oh iya, resource-nya sumbernya udah ada, nanti mau bikin topik ini skripsinya. Jadi kan mempermudah juga untuk proses kalian menyelesaikan penelitiannya. Ya itu aja dari saya. Harap dimanfaatkan sebesar-besarnya resources ini, karena sayang kita udah bayar, udah langganan gitu ya. Jadi itu aja, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Kita ke boleh. Oh iya. Ya, silakan dulu. Baik, izin duduk ya teman-teman, soalnya udah mulai panggil kayak berdiri duduk gitu. Ibu izin ibu. Oke, mungkin kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada hari ini gitu. Buku ini memperlihatkan bahwasannya tidak ada sistem terbaik di dunia gitu. Tidak ada semua sistem itu pasti ada cacatnya gitu. Justru yang menjadikan sistem itu baik adalah bagaimana pengelolaannya, bagaimana praktiknya gitu ya, di dalam sistem itu sendiri gitu. Pun di dalam perkuliahan teman-teman gitu, tidak ada IPK yang paling tinggi, paling jelek gitu. Tapi bagaimana teman-teman memanfaatkan perpustakaan, bagaimana teman-teman memanfaatkan sistem yang ada, bagaimana teman-teman memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan lama lulus, cepat-cepat lulus, karena teman-teman masih punya masa depan yang panjang di depan dan masih banyak hal-hal yang harus kalian capai. Jangan mentok di FISIP, biarkan ibu-ibu ini melihat wajah-wajah baru, jangan kita-kita aja gitu ya ibu ya. Mungkin juga ibu kadang agak bosan kalau melihat kita aja, jadi jangan menambah populasi di FISIP gitu. Segera kita tuntaskan kuliah kita, segera tuntaskan hal-hal akademis kita, dan dengan memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh perpustakaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena untuk dari saya ingin menyimpulkan isi diskusi kita kali ini, di mana sekarang perpustakaan bukan hanya menjadi tempat yang sepertinya menyeramkan gitu, sepertinya membosankan, tapi di sini perpustakaan menjadi wahana literasi teman-teman, wahana peradaban, karena mesin peradaban itu ada karena perpustakaan. Si Khairul Anwar pernah berkata, selama toko buku masih ada, maka selama itu peradaban masih bisa dipertahankan. Tepuk tangan dong. Hidup pustakawan Indonesia, hidup perpustakaan, hidup wanita yang melawan. Itu siapa tuh yang bilang gitu? Ya, dan di sini yang nggak usah banyak kata-kata juga, saya juga ingin mengutip kata-kata dari Bung Sylvester. Dia pernah berkata pada saya gini, didiklah rakyat dengan organisasi, dan didiklah penguasa dengan perlawanan. Hidup rakyat. Ya, wabillahi. Ya, saya terima kasih buat teman-teman yang di sini. Terima kasih kepada ibu yang sudah memberikan izin terhadap perpustakaan FISIP Jakarta ini. Karena tanpa ini kita mungkin nggak bisa berkumpul di tempat yang senyaman dan elegan ini. Iya, mahal, mewah, elegan. Ya, asik. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas 1, 2, 3. Nah, video habis ini. Video.